Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang vektor posisi dari titik formula pembagian. Materi ini adalah lanjutan dari teorema titik tengah dan vektor posisi. Oke, di sini kita punya sebuah garis, yaitu garis AB. Kemudian garis AB itu nanti terdapat titik C berada di antara AB dengan perbandingan A ke C itu panjangnya M, kemudian C ke B itu panjangnya N. Sedangkan O ini adalah titik asal. Kita tahu sebelumnya kalau misalnya A ini dengan titik asalnya O, berarti OA ini sebuah vektor posisi, yaitu vektor A. Kemudian OB juga vektor posisi, vektor B kecil. Kemudian OC ini juga vektor posisi, yaitu C kecil. Jika misalnya kita pengen mencari vektor OC, vektor posisi OC, itu bisa OA dulu, OA tambah AC. OA ditambah AC. Ini kemungkinan pertama. Bisa kemungkinan yang lain, OC itu adalah dari O mau ke C, itu bisa dari O ke B, jadi OB. Ini tadi ketinggalan OC. Ditambah, setelah sampai B, baru B ke C, yaitu BC. Ini yang kedua. Nah, dari kedua ini nanti akan mendapatkan rumus yang sama. Di video sebelumnya, yaitu teorema titik tengah, kita menggunakan model yang pertama ini. Ini sudah kita gunakan. Supaya ada referensi cara lain, maka di video kali ini yang saya gunakan adalah yang kedua ini. Oke, kita mulai. OC sama dengan OB ditambah BC. Ditambah BC. BC itu sebagian dari BA. Jadi BA, BC itu dari B ke C itu sama dengan N bagian dari total semuanya. Jadi ini sama dengan N bagian dari semuanya. Semuanya itu adalah N ditambah M. N ditambah M. Saya ulangi, dari B mau ke C itu sama dengan N bagian dari N tambah M. Oke, lanjut. OB ditambah N per N tambah M. Nah, BA ini sebuah vektor posisi. Di video sebelumnya sudah kita bahas, BA itu adalah tinggal dibalik A dikurang B. Tapi A-nya dibikin OA, dikurang B-nya dibikin OB. Oke, selanjutnya kita uraikan dulu. OB ditambah N per N tambah M, OA dikurang N per N tambah M, OB. Untuk menyingkat tulisannya, OC ini kan sebagai C kecil. C kecil sama dengan B kecil ditambah N per N tambah M A kecil dikurang N per N tambah M B kecil. Yang ini bisa dikalikan ke atas, jadi ini sama dengan NA kecil. Yang ini juga B-nya kita kalikan, kita pindahkan ke atas, N B kecil. C kecil itu sama dengan, ini kita gabung semua ke atas, tetapi ini B-nya masih satu di depan ini, 1B. Sedangkan di sini penyebutnya adalah N tambah M.
Berarti kalau dibuat satu seperti ini, di bawahnya N tambah M, maka B ini dikalikan dengan N tambah M. Berarti N tambah M dikali dengan B kecil, ditambah ini NA dikurang NB. Oke, selanjutnya ini N tambah M kali B ini kita kalikan keluar. NB kecil, N kali vektor B ditambah M kali vektor B ditambah N kali vektor A dikurang N kali vektor B per N ditambah M. Nah, kita lihat di situ ada yang sama, tapi tandanya beda. Ini NB, ini NB, ini negatif, ini positif, berarti saling menghilangkan dia. Nah, berarti hanya sisa ini. MB kecil tambah NA per N tambah M. Itu adalah vektor posisi C. Oke, ini kita kotakin. Untuk mempermudah menghafal rumus ini, kita lihat NB. Ini M, ini B. Jadi dia dipasangkan berseberangan. Kemudian ini N, ini A. Berseberangan. Kemudian pembaginya N tambah M. Pembaginya ini. Ini ditambahkan sebagai pembaginya. Mudah ya menghafalnya. Jadi yang berseberangan dikalikan NA ditambah dengan MB per N tambah M. Itu adalah vektor posisi C. Kalau misalnya panjang M sama N itu sama, N itu sama dengan M, maka diperoleh nanti C itu N kali vektor A ditambah M-nya ganti dengan N kali vektor B per N ditambah N. Atau nanti kalau disederhanakan, N-nya dicoret sama dengan 1/2 di depan ini. 1/2 A tambah B. Ini adalah rumus yang kita peroleh di video sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal. Oke, contoh 1. Diketahui vektor posisi A sekian, kemudian B sekian jika AN dibanding AB itu 1/3. Diminta tentukan vektor posisi N dalam bentuk I dan J. Oke, caranya pertama kita gambar dulu. Misalnya di sini A, di sini B. Kemudian O-nya di luar dari A dan B, misalnya di sini O. Nah, vektor posisi yang pertama ini sebagai A-nya OA, kemudian OB. OB itu vektor posisi untuk B-nya. Kemudian di sini diminta vektor posisi N. N itu berada di antara ini dengan perbandingan AN banding AB. Misalnya N-nya di sini. AN ini 1. Kemudian AB. Dari A ke B ini 3. Berarti N ke B-nya 2. Nah, vektor posisi untuk N itu yang ini. Ini N kecil. Oke, rumusnya tadi. N kecil itu sama dengan ini dikali silang 1 kali vektor B. Untuk bagian pembilangnya 1 vektor B ditambah kali silang lagi 2 kali vektor A. 2 vektor A dibagi jumlah ini 1 tambah 2 yaitu 3. 1 kali vektor B. Vektor B yang ini kita tinggal masukkan aja
1 kali vektor B itu 4I kurang J ditambah 2 kali vektor A. A itu 3I tambah 2J per 3. Untuk ngalikan ini satunya kali ke dalam seperti aljabar biasa. Jadi pertama itu jadinya 4I kurang J ditambah 2-nya kali ke dalam juga 6I tambah 4J per 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis, yang I dengan I, yang J dengan J. 4I tambah 6I, berarti ini 10I. Selanjutnya min J ditambah 4J, jadi plus 3J per 3. Nah, atau kalau mau ditulis dalam bentuk lain, N itu sama dengan 1/3 10I ditambah 3J. Ini J. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang pertama, kita lanjut contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, di sini diketahui dua buah titik, yaitu titik A dan B. Kemudian perbandingan titik AC banding BC itu 1/3. Yang diminta tentukan koordinat titik C. Seperti di contoh 1 sebelumnya, kita gambar aja. Ilustrasi, misalnya di sini B, di sini A, kemudian C itu berada di sini kira-kira. Sini C-nya. Dengan perbandingan A banding C dengan C banding B itu 1/3. Berarti sini 1, sini 3. Nah, jadi kita buat aja di luar itu sebagai vektor posisinya. Sini O, OC, kemudian OB, dan satunya OA. Oke, rumus sebelumnya di sini dipakai kembali. Nanti koordinat titik C itu sama dengan OC ya. Jadi OC itu koordinat titik C. OC sama dengan, OC itu kan sama dengan vektor posisi C. Ini vektor posisi B, ini vektor posisi A. OC itu sama dengan, kali silang aja 3 kali A, 3 kali vektor A, ditambah 1 kali vektor B. Berarti vektor B dibagi, jumlahkan 1 tambah 3. Vektor posisi A itu sama saja dengan koordinat A, yaitu 2, 5. Atau bisa juga kalau ditulis 2I tambah 5J. Tetapi di sini nanti ditanyakan dalam bentuk koordinat. Jadi yang dipakai nanti yang ini aja biar mudah. Kemudian vektor B itu sama saja dengan koordinat B, yaitu 14, 1. Nah, kita tinggal masukkan aja ini. 4-nya saya pindah ke samping aja, jadi 1/4. 3 kali vektor A itu yang ini, 25. Ditambah vektor B itu 14, 1. Oke, kita tinggal operasikan 1/4. Kemudian 3 kalikan ke dalam, 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. Ditambah 14, 1. Nah, kita tinggal jumlahkan saja ini. 1/4. 6 tambah 14 itu 20. Kemudian 15 tambah 1, 16. Nah, selanjutnya kita kalikan 1/4-nya ke dalam. 20 bagi 4 yaitu 5. Kemudian 16 bagi 4 yaitu 4. Ini OC. OC sudah ketemu, berarti koordinat titik C. OC ini sebagai koordinat titik C. Jadi C-nya koordinatnya ini
5,4. Ya, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.